Selamat pagi Lur, kembali lagi seduluran Acak. Selamat pagi Lur, kembali lagi bersama seduluran Acak Aduk Fishing and Traveling. Sekarang kita menuju Bali 7280. Posisi sekarang masih di tol arah Probolinggo. Nah, ini penampakan Naro tol Probolinggo tuh sepi, mantul, pokoknya ngeng lah. Nah, ini kalau kita baca ya, Probolinggo Barat, Bromo, dan Banyuwangi. Go. Nah, ini ada kakak nih, Honda sama-sama nih. Oh, ini pelan cuk, tapi Bromo via Tongas tuh. Ini penampakannya Lur, sepi lah. Mantul pokoknya deh, ngeng pokoknya deh. Nah, ini kalau kita mau ke Bromo di jalur ini nih, ini alternatifnya nih ke Bromo. Sorry, AC-nya berapa sih? Oh. Ini kita doakan supaya pemerintah cepat merealisasikan tol sampai Banyuwangi. Kali ini saya bersama rekan senior pemancing dari Surabaya, namanya Saudara Arizona. Mantap. Dia bertindak sebagai film-film kita nih. Kali kita happy nih hari ini. Perkiraan sampai Bali nanti tuh kita mungkin sekitar jam 7, jam 8 lah ya. Jam 8 malam ya. Sekarang baru jam 10 ya. Tadi kita berangkat dari Surabaya jam 9. Nih teman-teman lihat ya, rute Surabaya Probolinggo halus, sepi. Tadi baru Surabaya ada rombongan mobil-mobil mewah ya, Lambo, Ferrari, Bugatti, sekitar 5 mobil tadi, geng lah pokoknya. Kalau kita lihat penampakannya, masih bukan hutan sih, hijau sekali, masih banyak lahan-lahan kosong. Mantul pokoknya kawan. Oke, ini etapa pertama nih, Surabaya Probolinggo. Semoga rekan-rekan dimanapun berada, sabang warga dalam keadaan sehat. Yang lagi mancing, semoga babonnya full. Juara yang di Galatama ngamplop semua, geng. Info saja, jalur ini jalur sepi, enak lah pokoknya lah. Kamera di mana-mana, cuman hati-hati kalau kosong ini, jangan terlena untuk lari karena kamera itu di mana-mana dan basisnya sudah online semua. Pokoknya mantul dah. Cuma Surabaya Probolinggo itu sedikit sekali rest area ya. Makanya kalau teman-teman mau ke Bromo dari Surabaya atau dari Jakarta, agar diperhatikan fuelnya ya. Jadi sampai di tol ini sudah siap bensin full. Jaga angin, kondisi mobil juga perhatikan. Nah, ini masuk di mana ini? Oh bukan, Probolinggo Barat ya. Oke. Kita akan keluar sini ya, karena kita lewat utara, jadi kita lewat Gunung Baluran. Kalau Probolinggo Timur, kita lewatnya selatan, itu lewatnya Jember, Banyuwangi, Ketapang, tapi kita lewat Gunung Gumitir. Kita coba lewat Probolinggo Barat dulu ya. Jadi kita masuknya lewat utara.
pulangnya besok kita harus lewat Jember karena kita mau ada ketemu beberapa teman-teman di Jember ya. Oke. Kita mau melakukan. Oke kawan-kawan ya, kita sudah keluar masuk pintu tol Probolinggo. Kita lihat nanti nih. Daerahnya masih hijau, kosong. Probolinggo terkenal dengan hasil buahnya kawan-kawan. Jagung apalah segala macam, nongko, mangga. Wah pokoknya mantul. Mangga ya mas ya? Mangga yang utama, mangga. Wah mangganya Terus ini loh, apa, environmentnya masih cakep, hijau. Wah keren lah pokoknya. Kita tetap nikmati pekerjaan kita ya. Jadi kita kerja juga bisa nikmati hal-hal seperti ini. Oke, gerbang tol Probolinggo Barat. Ini etape pertama. Etape kedua Probolinggo Python. Nanti kita capture lagi. Ikutin terus perjalanan kami bersama seduluran Acakaduk Ngeng. Nah, etape 2 Probolinggo menuju Python. Ikutin terus kawan-kawan. 7280. Kota Probolinggo. Nih, batasi bersih lah. Iya, kalau teman-teman lihat tuh, aduh, asri gitu. Aduh, ada galengan tuh teman mancing. Aduh, enak banget. Loh. Ada jeep lewat kira apa? Oh, sungai. Oh, tambak. Bukan, itu kan pesisir itu pak. Pesisir itu pak. Jadi sebelah kita ini rel kereta. Tuh rel kereta, lalu sana tuh sudah pesisir tuh masuk. Sudah pesisir itu pak. Oh, hijau tempatnya ya. Mantul pokoknya deh. Nah ini kita Probolinggo. Konco-konco Probolinggo. Oh, ini deh. Nah ini jalur Pantura. Jadi kalau membelakangi kita ini arah Surabaya, Bikuin. Terus ini kalau lurus ini kita jalurnya sudah jalur utama Pantura ya, ke arah Banyuwangi. Tapi masih jauh sekali. Kita sedang memasuki kota Probolinggo. Sudah Probolinggo tapi sedang memasuki kota ya. Nah, ini penampakan jalan dalam kota Probolinggo. Oh mantul. Jadi ini jalur ini rame ketika 5. Mantap cuy. Ini jalur lame, jalur sejarah loh itu. Iya, jalur jarang loh itu. Jalur utama sih. 4 kolom cuy. Ngisi semua. 5. Aduh. Wah, ini kalau nggak gede hasilnya ya ampun. Ini yang namanya saya pakai bed lapet. Inilah. Nah, ini teman-teman lihat ya. Tuh masih jalur masih oke nih. Jadi kalau kita dari Surabaya, inilah jalur yang dipakai kereta ini. Ini kita lihat dulu ya. Atau kalau kata si itu jalur lapet nih, 5 lapet. Bed lapet. Bed lapet ini. Oke. Ini kalau kita ke kiri, ini lampu merah, ini ke pesisir. Ya, kita liatin ya ini. Kita stop dulu. Pengrajin perak dan sebagainya. Nah, sebentar lagi ke depan itu kita memasuki pure bener-bener masuk arah tengah kota ya. Kotanya sih lurus-lurus saja. Pak Karno pelangan. Banyak pelang. Presiden lah, apa sopo karpe lah. Sing penting kami akan update terus buat temen-temen ini. Nah, ini karena kurang bagus jadi saya mati. Yuk, teman-teman yang mungkin rumahnya di Probolinggo, video ini bisa buat kangen teman-teman ya. Untuk wah, ini dekat rumah saya kak, ini apakah? Kotanya bersih, rapi, tertata rapi, enak lah. Ya mirip-mirip Jember juga sih, mirip-mirip Banyuwangi kotanya sih. Lebih lebaran Banyuwangi, Jember sih dari Banyuwangi. Jember sih.
Nah kalau ke kiri ini kita ke stasiun, ke pelabuhan, ke Pelelangan ya. Nih kita harus ke sana tapi belum sempat ke sana nih saya. Mungkin next tripnya saya akan ke sana. Si Mbah tuh lagi jualan, Mbah. Enggak, Mbah. Mbah. Maaf. Kasih, Pak. Iya, kasih lah. Rusak no misalnya orang tua, gak apa-apa lah memang. Ekonomi membuat kita seperti gini. Semoga bapak-bapak itu pada sehat semua ya. Oh, ini apa, rumah sakit Dharma Husada, tapi A-nya udah hilang. Rumah sakit Dharms Husada, keren sih. Oke, kita lanjut lagi, Lur. Kita lanjut lagi, kita kurangin dulu, lalu hajar 100. Oke, semoga ada hasil baik lah sana. Wah, no kan. Ini menurut kita udah di tengah kota ya. Kantor bupati lah inilah. Kita sudah di tengah kota atau pusat kota. Tim Hart. Oh, tentara punya. Cakep kan? Kotanya bersih. Orang Probolinggo harus bangga ini. Aduh Bu, naik motor jangan di tengah Bu, klakson ngeri. Ih, orang ini bawa motor ini. Ya ampun. Kan. Di tengah Bu. Aduh, ampun. Di tengah lagi. Astaga. Nah ini nih pertigaan. Aduh, masih pagi. Kalau siang kita ke Kaapce. Mana tuh Mama? Ya ampun, itu dia. Kan salah jalur. Wah kacau Rek. Oh searah Mas. Oh kita pernah makan di sini sama apa teman-teman kita pernah makan di sini. Nih di daerah Ruko ini kita pernah makan. Pisang catfish berapa itu? Cavendish. Ya kita kebaca fishnya doang aja, kita catfish aja. Oke. Ini kita pernah makan dari sini kawan-kawan, enak juga sih. Oke. Alright. Ya ini kita sudah masuk sini. Iya betul masuk sini terus. Kita ngelewatin ini pasar Purbo ini. Benar ini benar ini. Dialihkan. Enggak. Betul. Nah ini kondisi pasar nih ya. Cuman pasar emang bagus. Pasar tumpah lah istilahnya. Pasar tumpah Kota Proling. Agak ribet sih tapi Pasar tumpah Kota Proling. Cenderung tertib ya. Wis. Nah ini kita lupa makan daerah sini ya, betul. Apalah namanya? Mana tempat makanan itu lupa. Sama itu siapa? Tim Sorton. Aduh, jalan kok di tengah nih mak-mak ya. Nah kita sudah mau keluar ya. Kita sudah mau keluar Probolinggo, tapi masih dalam kota sih. Waduh, rame banget nih. Masuk BPR Sentral Artajaya. Wah, ya. Teman-teman yang punya daerah sini nanti tulis di kolom ya. Kolom komentar. Ini nih. Oke, kita sudah keluar Probolinggo kawan. Sekarang kita menuju Situbondo. Jadi sampai Gunung Baluran ya rutenya kira-kira seperti kayak gini lah. Ya, cuma nanti kita ngelewatin rutenya asik lah. Nanti kita
kita nanti ajak kawan-kawan lihat ya. Mantap lah pokoknya, mantul. 7280. Oke, sekali lagi kita menuju Situ Bondo. Ini memasuki Python nih kawan-kawan nih. Lihat, mantap kan jalannya kan. Terus nanti ada replika Ka'bah ya. Jadi saudara-saudara dari Probolinggo yang mau ibadah umroh atau haji di sini, mereka bisa berlatih di sini, mengajari anak-anak dari awal. Sebelah kiri ini adalah wisata sebenarnya. Ini wisata kawan ya. Nah, kita coba tengok lah nanti lah. Ini wisata mereka nih. Tuh apa namanya tuh, wisata Pantai Bentar. Kalau orang Betawi bentar. Atau wisata dulu apa dulu? Motor kok nggak belok ya apa sih? Jadi sebelah kiri udah laut kawan-kawan nih. Nih udah laut nih. Tuh banyak tanaman bakau tinggi-tinggi ya tuh. Wah, ini pasti masih ada dinosaurus Godzilla ya, masih ada di sini. Oh, biawak kepala 3 dan biawak kepala 3. Oh, ini ngeri kan tuh. Lihat. Mangrove. Ini kepitingnya pasti banyak ini. Cuma ulah banyak ulah ya. Ngeri tuh. Keren kan? Duh, kita kalau nggak sibuk kita ngeng ke sini nih. Wah, kita lihat. Nah, ini. Kita mau masuki Python ya. Masuki Python. Awas mobil, jangan. Ya, jalur Pantura tuh begitu kan kawan. Jadi ketika di depan kita ada mobil besar, atau truk atau bis gitu ya, jadi kita memang harus bersabar. Ini Probolinggo nih. Nah ini Ka'bah tuh kawan-kawan tuh. Jadi pusat latihan lah, edukasi buat teman-teman, saudara, anak-anak yang dari sedini mungkin diajari. Inilah hebatnya kota ini ya. Wah, ini ada helm pilot Maverick, aki-aki kan ya. Wah itu. Nah ini Puslapur, pusat latihan tempur Kopaska. Itu di sini kawan-kawan, di gunung ini nih. Jadi kalau ada bom apa itu, wah itu kalau kita lihat gunungnya tuh, nah, itu di situ tuh. Itu mantan peluru atau selongsong pasti banyak di sana. Itu lokasinya tuh. Mantul kan? Sap. Kata si Ombok, sap. jangan kasih nafas. Nah, ini sap. Waterpark, toko modern tetap dibuka. Waterpark. Malang cuy. Jihad mas. Ini kalau kita jalur Pantura memang agak ada sedikit aneh, karena untuk mendahului ini kita selalu dari kiri. Ini kalau kita balik arah sampai Tuban, Lamongan ya begini modelnya. Nah, nggak jauh lagi kita punya konco di sini, namanya Pak Chandra. Ini teman kita ya. Sap. Oke, ikuti terus ya kawan-kawan ya. 728. Etapa kedua lur. Kita mau memasuki daerah Kampung Muklim namanya. Ini mau mendekati plant listrik Python. Ya. Nah, ini jalurnya nih Pantura nih memang seperti gini. Nanti sepi, nanti rame, nanti sepi, nanti rame. Tapi kita di Python membadok dulu kita. Kita membadok dulu. Jeblak atau apalah bahasa apa. Loh, kok motor ngono ya? Itu. Cakap kan kawan-kawan, memang lokasi kita kira-kira ya 5 menit lagi kita akan masuki daerah Python. Itu apa namanya? Pembangkit listrik baru ya.
nanti kawan-kawan bisa lihat. Waktu menunjukkan pukul 12 kurang seperempat. Kita tadi agak santai sih. Jadi jalan agak santai. Habis ini kita mau take rest dulu, kita mau ngopi-ngopi. Lalu kita lanjut lagi jam 1 atau jam setengah 2. Oke. Nah, itu cerobong. Kalem-kalem cerobong asap dari pembangkit listrik Python itu sudah nampak. Itu tinggi sekali, mungkin sekitar 100 apa mungkin di atas 100 meter ketinggiannya ya. Nah, 250 meter. Benar tak? Iya. Ya, ketinggiannya menurut pilot kita hari ini adalah 250 meter. Ya, ini sebenarnya kita harus masuk di situ tadi tuh. Ngapain? Ada badokan di situ. Gas. Nah, nampak dari kejauhan itu kawan-kawan, menara daripada pembangkit listrik. Ini merupakan pembangkit cukup baru dibangun untuk mensuplai, ya cukup lama juga sih ya, mensuplai Jawa Bali ini. Kalau kita lihat ini kita sudah masuk wilayah Python ya. Ini merupakan objek vital negara. Jadi salah satu aset negara ini. Nah, ini lokasinya kawan-kawan. Mantap kan? Hijau dan bersih. Tidak ada jualan. Wah itu, coba itu. Menikah. Nah, ini kalau malam itu bagus sekali ini lokasinya. Itu tuh. Oh, dia punya hanggar atau apa, gedung apalah nggak tahu lah isinya, nih processing atau apalah nggak tahu lah. Meniko gedenya. Oh, batu baranya ya, untuk mensuplai bahan bakar pembangkit ini nih. Nah, itu tadi pembangkit 1. Nah, ini ada lagi nih 2 biji nih. Jadi memang di plan ini terdiri konsorsium sih, ada beberapa. Ya. Nah, ini masih ada binatang buas kayak monyet yang tidak dipelihara ya. Nah, itulah salah satu pembangkit. Ini objek vital nasional ya. Kita menikmati listrik ya, salah satunya mungkin dari sini. Mantul kawan-kawan, no. Besar tuh. Loh, meniko gede banget. Kita buka dulu. Wah, sayang ditutup ya. Udahlah, gini aja lah. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Mantap. Rutenya mantap. Tuh, pembangkit listrik. Gila, cerobongnya aja udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ngeri, Rek. Sikat, jihad. Ayo, Neng. Ini bukan kaleng-kaleng tuh. Buset dah ya. Turbinnya kayak mana lah ini ya. NCTRals. Nah, itu dia nih. Ini lokasinya kawan-kawan tuh. Kalau untuk teman-teman yang suka off-road jarak-jarak jauh, rasanya sih kalau sampai ke Banyuwangi, either lewat utara atau lewat selatan, memiliki kelebihan masing-masing dalam hal pemandangan ya. Kalau lewat utara, nah ya kayak gini, pemandangan hutan juga yang cukup lebat, dan kita melewati objek nasional pembangkit listrik Python yang terkenal ini. Mantul pokoknya kawan-kawan tuh. Seruput dia cara belok ngeng. Oke, itu tahap kedua. Lalu berikutnya kita akan memasuki namanya daerah Pasir Putih Situbondo. Ya, Situbondo juga kota religius, banyak
santri dan banyak cerita-cerita yang menarik kalau kita gali dari Situbondo. Pelabuhan Ketapang itu sekitar 137 kilo lagi dari sini. Jadi masih cukup ya, semoga lancar-lancar saja gitu. Nah, selamat datang di Situbondo nih. Ini etapa kedua Situbondo ya. Lalu habis ini menuju kota dan Gunung Baluran, maka kita menuju Banyuwangi. Sebelah kiri kita ini udah laut sebenarnya ya. Tampak biru-biru itu tuh udah laut itu. Kalau tidak ditutupi dengan pohon-pohon rasanya menarik sekali. Di sana ada kapal yang sedang singgah. Nah, wahana pantai. No dia no. Laut cuy. Nah, mau nih lihat ke depan lautnya. Teman-teman dari Surabaya juga bilang bahwa Python ini adalah tempat strike GT yang canggih sih. Dan berapa kali di sini ikan paus itu nyasar ya. Belum lama awal tahun lalu paus nyasar sampai ke sini. Tapi diselamatkan oleh tim rescue dari mereka ya. Sehingga pausnya bisa kembali ke laut dengan sempurna. Waduh, bangga sekali nih jadi orang Situbondo nih. Inilah kelebihan bangsa kita. Ngapain jauh-jauh ke Eropa? Ngapain jauh-jauh kemana? Abisin dulu Indonesianya, baru kita ngeng ke negara orang. Kita harus promosikan ini, kita punya tempat jihad. Gitu dia, bukan kaleng-kaleng kawan. Lanjut. Jangan, ada mobil. BH ini dari Sumatera nih, truk dari Sumatera yang sep di sini nih. Waduh. Wah, ini rutenya, ini kawan, rutenya Situbondo ya. Menarik lah. Jadi memang kita perlu apa jenengnya? Mari. Wih, jangan. Masuk. Nah, itu dia. Bukan kaleng-kaleng nih. Oke, kita sudah lewati Python. Ikuti terus Sedulur Cakaduk Goes to Bali. Ini. Balik lagi, Lur. Itu kan tempatnya. Aduh, mantap. Itu tempatnya kecil sepotong, tetapi konon itulah paling tempat. Lu itu burung atau apa itu? Ayam. Wah, ayam bre. Tapi tempat itu cukup ya menggetarkan sih kalau lewat sih. Karena betul-betul membelah gunung itu tadi. Oke, lanjut terus Lur ya. Ini betul-betul apa jenengi? Perjalanan panjang. Cuman kita belum menemukan ini tempat untuk kita membahagiakan para cacing dalam perut kita ini. Kita belum pernah ketemu. Lah itu prasmanan apa tuh? Apa? Warung enggak lah, truk ya. Jangan. Tapi enggak. Kurang. Iya. Namanya doang tapi isinya enggak ada. Ya beginilah kalau sudah truk, kita mesti sabar lah. Itu Mas, itu. Kenapa? Pinggir-pinggir laut ini banyak. Coba nih, pelan-pelan ini apa nih? Nih, Putrajaya Timur. Masuk. Sini. Masuk udah. Yakin? Enggak. Alah. Waduh, padan enak itu, ada ikannya cucung. Aduh. Lanjut. Kalau ada langsung masuk ke nyungsep tuh kayaknya ada. Nanti lah, aku sih kepinginnya di Pasir Putih sana. Oh, Pasir Putih udah. Jadi kawan kita pingin makan di Pasir Putih. Ya udahlah, kita ke Pasir Putih lah. Di Pasir Putih nanti sana. Bensin? Enggak. Di sini susah.
Makanya kalau kita pakai kesini pakai sedan tuh sayang mobilnya, kasihan. Jadi kita mesti pakai SUV yang agak tough sedikit ya, kaki-kaki. Oke lah kawan. Besuki arah Baluran nih kawan-kawan. Rutenya nih mantul lah. Nih sebenarnya sebelah kiri udah laut ya. Kita mendekati Pasir Putih. Nah ini namanya, lokasi ini namanya Pasir Putih. Habis ini kita coba akan ayo motor mau ngadu. Nah kawasan Pasir Putih akhirnya sampai juga kita bro. Makan sini udah wis. Ayo cari tengok. Ini wisata Pasir Putih kawanku. Ya, wisata Pasir Putih. Kita mesti cari-cari di sini, agak di warung-warung depan sana. Sini Pak. Ada nggak? Ya udah masuk lah. Nggak ada ini ya? Ada ya? Nggak ada. Tempatan udah. Kamu wisata lu. Udah nggak ada lagi kan? Udah. Apa depan sini ada nanti mungkin. Waduh. Lapar ini. Ada Pak, tenang ya Pak. Pasir Putih. Nah itu di kanan juga tuh. Ikan tuh, iyalah. Hah? Iyalah boleh lah. Ikan bakar tuh, kanan, yoi. Ajar. Udah nggak ada sopan-sopan belok. Bodoh amat. Ada kekasih hati tuh. Bodoh amat. Hop. Wow. Kita mbadok dulu lur ya. Kita mbadok dulu ya. Mbadok dulu kita lur. Mbadok dulu ya. Kita mbadok dulu sebelum lanjut lagi ke Bali. Etapa kedua belum finish. 7280 ngeng. Oh. Kita lagi mbadok ikan nih. Pinggir laut ya udah kita. Enak banget tempatnya cuy. Gila. Heng lah pokoknya lah. Mantul. Nih yang namanya Kampung Kerapu Situbondo sedulur. Nah, ternaknya sana. Itu ya, Kampung Kerapu Situbondo. Aduh nggak kelihatan bacanya. Kampung Kerapu Situbondo tuh. Mantul pokoknya. Mantul. Heng. Aduh. 7280 lur. Jalur Baluran. Atau yang dikenal Gunung Baluran. Alas Baluran. Kosong. Pokoknya jalur Alas Baluran ini ada dibuat filmnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini namanya Monumen Marinir nih. Tuh. Jadi Puslatmar. Kalau anda yang mau masuk tim elit marinir, anda latihan di Banyuwangi sini. Jalannya bagus, cuma harus prepare matang sekali, bensin, ban, jangan sampai mogok di sini. Bahkan ada tulisan jangan kecelakaan di sini. Tuh, sampai ada plang tadi tulisannya jangan sampai kecelakaan di sini. Lah iya sih, kalau udah malam nggak ada yang nolongin. Nggak ada, sepi. Cuman untuk shelter truk sih sekarang sudah ada nih. Ya begitu-gitu aja sih, maksudnya untuk shelter truk ya. Jadi sebenarnya ini sepertinya sih nggak resmi, tapi ya sudahlah. Jadi tempat milik istirahat. perhutani ini Pak. Milik perhutani, mungkin orang-orang perhutani keluarganya ya, atau apa gitu. Perhutani. Ya sangat menolong sekali sih. Sangat menolong sekali. Nah dulu toko
pahlawannya di sini siapa namanya? Siapa namanya Mas ya? Toko kayak apa di sini? Itulah toko pahlawannya itu di sini tuh. Nah, ini kalau kita lihat tuh jalurnya ya tuh. Kiri kanan hutan. Tuh. Kiri kanan hutan. Nggak ada perumahan barang satupun. Nah, bayangin kalau kita mogok di sini. Seru. Seru. Cuma satu kali saya pernah sama Ten juga berapa tahun lalu lewat sini. Lalu karena kebelet kencing ya, sudah agak malam, saya berhenti. Kebenaran nggak jauh dari itu ada truk. Lalu saya berhenti kencing. Nah tiba-tiba dalam truknya itu keluar orang gitu loh. Pak. Nah, gitu. Jadi dia minta sesuatu lah. Dia kalau dia tuh kenaiknya truknya sedang mogok di sini. Lalu dia minta sesuatu, mas saya minta air minum. Oh saya kasih, lalu kita ngobrol. Saya tanya, berani banget. Sebenarnya ketakutan juga, tapi yang mau diapain? Gak punya pilihan. Nah, ini lihat, sepi kan? Nanti lewat Bajulmati kita moto dulu lah. Lihat kawan tuh, jalannya mah halus, tapi asli kalau udah malam, mantul. Nah, saya punya pilotin dia semangatnya, karena kita habis makan ikan, keren lah pokoknya. Baluran cuy, baluran, keren. Oi. Tumben ini monyet-monyet nggak kelihatan, biasanya sudah. Biasanya sudah banyak sekali monyet-monyet. Nah, di sini. Beri. Alright. Cihuy. Oke. Nah, besok, ini kita lewat namanya Pantai Utara. Nanti hari Jumat kita balik lewat jalur selatan. Itu lewat Alas Kumitir. Kalau ini Alas Baluran atau rute Gunung Baluran. Pengawal bekas apa G20 ya. Tadi ada rombongan mobilnya, mungkin ada 100 unit ya. Sekarang mereka motornya nih. Mereka baru pada balik dari Bali tuh. Keren gagah-gagah ya. Bisa jadi dari Surabaya tuh, atau enggak dari Semarang, kah dari mana kah, whatever lah. Balik lagi. Lu lihat. Mantul ya. Jalur mantul. Pokoknya jalur keren lah. Sapi. Tapi sapinya kayak India tanduknya ya. Kayak sapi-sapi India. Sapi lokal, Pak. Sapi lokal ya? Sapi lokal asli itu, Pak. Tanduknya tuh kayak India. Sapi lokal asli itu. Iya. Nah itu monyet tuh, kelihatan tuh satu batang hidungnya tuh dia tuh, ngeng. Jadi beberapa tahun lalu waktu saya lewat sini, ada sekitar 6-7 tahun lalu nih. Ya 6 atau 7 tahun lalu lah. Saya enggak paham. Lalu saya kasih makanan. Ternyata ada larangan gitu loh. Karena kenapa? Dengan saya kasih makanan, nih para monyet itu akan mendekati kita ke jalan tuh dan membahayakan. Dan itu membahayakan nyawa si monyet itu sendiri. Sejak itu saya tidak pernah kasih, dan saya mengedukasi teman-teman atau tim saya yang ke Banyuwangi atau Bali lewat sini agar tidak berkontribusi ngasih makan kepada binatang liar ini, karena habitat dia selayaknya adalah cari makan di alam liar. Sebab kalau dia terbiasa dengan makanan yang kita kasih, nanti mereka akan tergantung. Nah itu dia. Tuh satu keluarga tuh. Halo Om. Om, isi Om. Gede kan? Gede. Tuh barusan namanya si Ujang tuh. Sama si Tomo. Si Tomo. Jangan dong, itu teman kita. Wah itu lokasinya lihat tuh. Serem cuy, kalau malam asli serem. Kalau malam bener-bener asli, maksudnya
Kita pernah lewat sini jam 12:30 malam ya. Dan memang apa ya? Sampai bawa mobil. Iya. Aku bawa motor. Loh, lah itu. Bawa motor pernah lewat sini jam 1:30 malam. Sendiri. Sendiri. Kosong. Entah. Kosong. Harus ada truk, cepet. Wah, sampai ini kira jemput saya ini. Coba. Ada motor keren tuh cuy. Vespa cuy dari Bali. Jadi Vespa juga mereka ada pertemuan Vespa ya di Bali. Jangan. Iya, habis motor, sikat, kosong. Belakang. Oh, banyak rombongan motor. JNCI. Waduh. Bre. Jadi apa namanya? Sebaiknya kalau kita lewati rute-rute semacam gini, kita jangan sendirilah. Kalau kenapa-napa ada backupnya, ada yang menolong. Wah, Vespa tuh ngeng. Nah, ini ketika musim hujan ya. Kalau pada saat musim gugur, kalau musim kemarau, ini benar-benar kita sampai kelihatan itu gersangnya tuh kelihatan. Karena betul-betul kering, pohon-pohon jati ini pada rontok ya, bulunya, daunnya, bulu lagi. Daunnya pada rontok gitu, dan memang kelihatan kayak mati loh, padahal tidak ya. Nah, hal ini juga akan mirip-mirip nanti ketika kita dari Ketapang menuju Denpasar ya. Rutenya juga cakep sekali, tapi kayaknya sih udah nggak ke Uber waktunya ya, karena sampai Ketapang ini kita udah gelap ya. Dari Ketapang kita masih ada sekitar 3 jam perjalanan. Oke, hajar terus. Mantul. Jangan kasih kendor. Keren cuy. Asik kan? Jadi coba deh teman-teman, sekali-sekali kalau mau ya healing ya, healing dengan alam dan capek-capek banget, tapi jangan sendiri. Sebaiknya yuk coba rute Banyuwangi atau ke Bali tapi lewat utara. Indonesia Timur. Wah, ini Indonesia Timur ini. kan main, ngeng. Cuma Bajul Mati belum lewat ya. Nanti kita lewatin Bajul Mati. Bayangin kawan-kawan, sesepi ini jalanan. Sudah berapa puluh tahun kita merdeka. Karena memang rutenya tuh meliuk-liuk dan gelap. Gak ada satupun BCU. Gak ada. Makanya kita kejar supaya sebelum maghrib kita sudah lepas dari alas Baluran ya. Karena agak nyaman lah kalau kita udah sampai lepas ini. Kalau sudah lepas maghrib tuh kita agak nyaman. Nah, cuma ya begini, ketika depan kita ini apa jenenge, ada truk gede ya menghambat. Bukan kita tidak bisa balap, tapi karena meliuk-liuk takutnya kita takutnya kita nggak dapat mobil. Tapi nggak apa-apa sih kalau kita shock terapi dikit-dikit lah. Shock terapi jantung, mental ya kawan. Apa libido, adrenalin kok libido lagi. Nah, ini hawanya, aduh. Lampu nyala sendiri. Iya. Kalau deket itu memang dia akan otomatis, sensornya akan nyala. Ya, itu teknologi mobil itu kayak gini sekarang, karena baru. Lah, nggak bisa kan? Wah, salah, kelihatan kok ada truk di depan yang masuk. Truk Pertamina mah selesai kok. Jadi kirain pelan tapi pasti, tapi pelan tapi party. Wah, kacau nih truk nih. Jadi ada film itu, film kita udah cukup lama, judulnya apa namanya, Angkernya Alur Baluran, sebuah film sih. Saya banyak baca di YouTube juga ya beberapa tentang cerita.
Ya cerita sih tinggal cerita ya. Kebenaran juga kita tidak tahu seperti apa. Cuma yang harus kita pahami bahwa kita harus tetap hati-hati, menghormati, menghargai adat-adat setempat, kondisi di lapangan. Tidak boleh juga kita meremehkan. Kalau dilarang ya ada baiknya yang tidak dilakukan. Kira-kira seperti begitu. Tuh, pelan tapi party. Kalau di sini party dengan genderuwo. Iya, jangan dong. Jangan dong. Nah, batunya itu loh, ngeri banget. Iya. Nah ini kesulitan kita seperti saya bilang, kalau di depan kita ada kendaraan kayak begini, maka susah untuk mendahului. Berat resiko sih sebenarnya. Lampunya LED juga, keren. Jihad, jangan kasih kendor. Kanan terus, hajar terus, ngeng, hantam terus, sikat. Nah, beri. Ini dia. Nah, ini bukan kaleng-kaleng memang kalau kita harus lewat jalur ini tuh, jangan kaleng-kaleng ya. Lapet lah si Yampong. Cuman kita sudah habis 4B tuh. Enggak lah, nambah lah. Nambah ya? Nambah. Nah, sebentar lagi kita akan masuki wisata Bajulmati. Cukup besar. Dan yang mancing juga banyak. Masuk lokasi bayar 10.000 kan. Cuman hari ini kita nggak bisa karena kita ngejar supaya kita sudah masuk Bali itu ya masih di bawah-bawah jam 7 lah ya, karena nggak asik gitu kalau nyebrang. Kalau sudah gelap-gelapan itu kurang asik. Kita akan coba. Asik kan? Ingat nggak? Jadi komunitas mobil, motor itu mereka kalau udah di jalur sini mereka senang banget gitu. Karena memang jalurnya untuk untuk swing kiri kanan itu enak banget gitu. Jalannya bergelombang tapi halus ya. Padahal yang lewat sini juga tonase truknya gede-gede. Tetapi kok aspalnya lu maunya tuh. Ini aspal Hutomo Karya. Iya, karena juga bukan aspal yang sekarang. Bukan kaleng-kaleng. Konturnya juga memang sudah batu padat sih, bro. Iya. Jadi lebih banyak diuntungkan untuk lifetime-nya lebih bagus, lebih. Karena memang aspal udah punya Hutomo Karya loh, udah. Karena mereka ini jarang sekali melakukan perbaikan. Cikat, kasih dim. Bukan kaleng-kaleng nih, ayo. Tuh. Mantap kan? Jadi ya begitulah. Kita bisa rasakan adrenalin kan? Bagi teman-teman yang punya sixth sense ya, saya pikir lewat sini tuh kita bisa merasakan sensasi yang luar biasa ya. Lu tuh lihat, monyet itu dia cuek aja dia tuh. Dia cuek dia di tengah jalan gitu, padahal membahayakan buat dirinya sendiri. Gitu kawan. Ini lokasi Baluran ya. Ini pohon aneh nih. Cuma 2 doang dia mati tuh. Aneh tuh. Teman-temannya masih seger. Apa dia albino juga kita nggak tahu ya. Karena kita belum sempat tanya. Nah inilah dia. Mereka istirahat tuh. Tuh kan, pemancing tuh. Dia dari Bajulmati itu. Karena lokasi mancing terdekat di sini hanya Bajulmati, tidak ada lagi. Jadi jalannya tuh enak banget kan. Halus. Om, hati-hati om. Si om main nyebrang aja tuh. Kosong apaan, tikungan. Kosong. Sikat, kosong. Awas motor.
cuy. Waduh, ini kita hanya hiburan semata ya kawan-kawan, bukan bermaksud kita apa, tapi sambil bekerja kita nikmati perjalanan juga kita ngevlog. Hati-hati keluar masuk ke dalam proyek. Saya juga. Nah, ini baru ada perbaikan jalan itu. Tuh, sedang penebalan saja sih. Tuh. Ini waduk. Nah, ini yang namanya Waduk Bajul Mati. Nah, ini nih. Itu teman-teman bisa lihat description-nya kalau masuk ke sini, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, masuk ke dalam sana tuh. Tuh, maaf tutup. Wih, motor lagi pada gitu. Freestyle. Nah, jadi kalau sore ditutup kawan. Tetapi kalau teman-teman mau mancing, rasanya juga saya pernah ketemu memancing dari Surabaya. Kita mancing di situ dan dia begadang ya. Dia datang satu mobil beserta rombongannya, ketemu sama saya di waduk. Mereka ada sekitar 10-an orang. Lalu mereka bilang mereka dari beberapa malam sudah di situ. Memang hasilnya sih luar biasa ya. Nah, ini ada pelebaran jalan sedikit nih kawan-kawan. Tapi memang kita review dulu nih hutan Baluran tuh. Saya nggak tahu di dalamnya ada apa aja, apa namanya tumbuhannya, tapi yang jelas nih ya. Sama-sama Pak. Kasihan juga kan mereka butuh buat beli minum. Tapi kalaupun ada duit, beli minum di mana? Wong sini hutan kok. Mantul. Nah itu dia. Jadi Baluran. Waduh, itu kasihan kalau perempuan itu bawa motor terus jam gini hari. Tapi memang enak sih kalau nikmatin motor ngayun ya. Aduh. Nah ini pohon jatinya tuh. Pohon jatinya masih ya terbilang lebat lah ya. Perdunya lebat ya. Nggak tahu sejauh apa sampai sana. Tapi kesana itu adalah gunung. Gunung apa ya kesana ya? Nggak ada. Ada gunung tadi. Ada hewan satwa liarnya masih banyak. Banteng ada. Banteng ada. Banteng masih ada. Banteng, rusa, monyet. Ya, kijang masih ada. Celeng masih celeng ya. Babi. Babi hutan. Masih ada lah. Masih ada. Harimau. Harimau Jawa di Baluran. Hutan Selatan. Di selatan. Ya. Oh di Gumitir. Di apa itu? Alas Purwo. Bukan, Taman Meru Betiri. Oh Meru Betiri, ya dekat Alas Purwo ya. Terus Meru Betiri ke sana. Jadi Meru Betiri dari sini masih sekitar berapa jam ya? Banyak sekali monyet itu. 6 jam. Masih sekitar 6-7 jam lah ya Meru Betiri. Di situ memang ada banteng dan ada tempat kita bisa lihat banteng. Nah, itu tempatnya juga mantap tempatnya itu. P ya. Kalau sini tuh platnya P. Kalau di sini tuh platnya P, jadi karena dia udah nguasai Medan sih. Gak apa-apa juga, barangkali dia mau buru-buru kita kasih. Semoga tipis ya. Kalau nggak kebelet pipis ada ke gubernur, cuma itu aja. Iya. Cuma 2, kalau mobil sembrono bawanya, ya begitulah, paling dia kebelet. Kosong. Saya harus jadi navigator nih. Waktu sudah, padahal waktu masih jam 4:10 ya. Tapi karena hawanya mendung dan kondisi di lapangan juga padat, artinya lebat gitu, sehingga sinar mataharinya masih banyak terhalang. Ada sih lampu dengan solar cell ya, solar hut ya. Di situ ada, tapi karena lebatnya dan mataharinya nggak banyak masuk sehingga mungkin nggak nyerap banyak energi ya. Cuma tadi ada tulisan wisata desa kebangsaan 1 km. Saya juga nggak tahu desa kebangsaan itu apa. Silakan teman-teman coba googling ya, surfing di Google tuh desa kebangsaan itu apa. Yang saya tahu desa penari. Nah desa penari juga tuh banyak
Desa Penari juga di daerah sini kan? Jauh. Di Banyuwangi toh? Iya, Banyuwangi. Iya. Masih jauh dari sini. Betul. Lah. Itu tuh. Itu truk tuh. Aduh, bahaya sekali tuh. Ya, tapi itulah 62. Plus. 62 plus. Karena mau ngomong apa kalau udah begitu? Nggak bisa. Siapa yang mau kontrol mereka di sini? Polisi tidak ada. Rambu-rambu juga minim, sekalipun ada, saya yakin mereka nggak terlalu OB terhadap rambu itu. Nah, balik lagi kita masih review. Nah, sudah mulai terbuka ya, kita sudah keluar dari Gunung Baluran. Kira-kira seperti itu kawan-kawanku, review di Gunung Baluran ya. Kita nanti lanjut lagi kalau sudah mendekati Banyuwangi dan Ketapang. 7280. Tahap kedua nanti selesai sampai di Pelabuhan Geng. Sudah di kapal mau nyebrang. Nyebrang sih nggak jauh lah. Mudah-mudahan selamat sampai. Kita udah posisi nyebrang ya di Bali ya. Mudah-mudahan sampai di Bali dengan selamat nanti. Setengah jam sampai 40 menit. 7280. Pelabuhan Ketapang cuy. Tuh. Feri Bontang lagi mau mulai jalan. Hah? Udah. Mantul. Tuh, kapal lagi mau jalan tuh. Lagi nunggu penumpang.